Puji Tuhan. Terima kasih ya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Ya, saya percaya pada pagi hari ini ya, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Uni. Ya, saya adalah istri dari Bapak Joel ya. Kami mengembalakan sidang di Cendrawasih, GSDA Cendrawasih ya. Nah, saya mempunyai 3 orang anak, 2 putri ya dan 1 putra ya. Jadi mereka sudah bekerja semuanya ya. Mereka juga sudah lulus kuliah ya. Yang pertama sudah lulus S2 ya, 2 ya, MM dan MPD itu gelarnya. Dan dia sekarang mengajar di sekolah international school. Nah, yang kedua dia bisnis jelly ya. Kalau Bapak Ibu tahu jelly yang disuntik yang dalamnya bunga-bunga, yaitulah pekerjaan anak saya ya. Nanti saya akan saksikan bagaimana proses itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga dia menyelesaikan SH ya dan sedang mau ujian ya, skripsinya. Dan sekarang dia juga merintis usaha dengan temannya ya, itu bengkel. Jadi kalau motor yang variasi dan itu dimulai dari karbon, nah itu yang sedang anak saya kerjakan ya. Puji Tuhan, saya percaya itu saja perkenalan saya ya. Dan saya juga boleh menyelesaikan S2 teologi saya itu bersama Pak Joel dan Bu Esther yang kemarin ya, itu kami satu kelas ya. Kami dari IKB, Institut Kristen Borneo dari Balikpapan ya, jauh ya, orang Jakarta kuliah di Balikpapan ya, tapi kuliahnya itu di Jakarta ya, cuma ujiannya aja kami ke Balikpapan ya. Itu aja perkenalan saya, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya kebenaran firman Tuhan mengenai bejana yang berkarya. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu ya. Sudah dapat semua? Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan yang genap ya. Saya akan mulai. Yeremia 18 ayat yang ke-1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Silakan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan dia mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku dapat mendatangkan keuntungan yang dijanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu yang dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak melakukan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak tidak mengikuti kebenaran yang jahat.
Ya, nah kalau kita melihat dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kepada Yeremia. Kenapa? Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk datang kepada seorang tukang periuk. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja bicara apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada Yeremia? Tetapi kenapa Yeremia harus pergi ke tukang periuk dan memperhatikan bagaimana seorang tukang periuk itu membuat satu bejana? Ya, nah di sini kita melihat ya, mengapa? Ya karena Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Yeremia, bagaimana seorang tukang periuk itu membuat suatu bejana. Nah, ketika seorang tukang periuk ini membuat satu bejana, ya, dia tidak asal sembarangan membuat. Ya, jadi dia pisahkan ya tanah liat itu dari segala kerikil, kotoran-kotoran, bahkan tanah liat itu dicuci sampai bersih. Nah, setelah dipilih tanah liat itu ya dari kerikil-kerikil yang dipisahkan, ya kemudian tanah liat itu mulai dibentuk oleh si tukang periuk. Nah, pertanyaannya, tukang periuk ini punya planning nggak, Bapak Ibu? Dia punya rencana nggak? Ketika dia mau buat apa? Atau ya udahlah, asal bikin aja gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Punya rencana nggak? Punya. Ya, sebelum tukang periuk itu membuat suatu bejana, ya dia pasti punya planning. Dia mau bikin vas bunga yang bagus, vas bunga yang indah, sehingga vas bunga ini mungkin akan ditaruh di dalam istana, ya, atau vas bunga ini akan ditaruh di satu kantor kedutaan, ya. Nah, mungkin juga satu vas bunga yang cantik, yang harganya tentu sangat mahal. Pasti seorang tukang periuk dia punya rencana sebelum dia membuat sesuatu. Nah, pada saat pengerjaan, ya, mungkin apa yang ingin dibuat oleh si tukang periuk, tiba-tiba mungkin bejana ini saat diproses, ya kita lihat itu gambarnya ya. Nah, pada saat diproses bejana ini, tanah liat ini mengeras, ya, sehingga akhirnya retak. Sampai nggak tukang periuk ini bikin satu vas bunga yang bagus kalau tanah liat ini retak dan mengeras? Sampai nggak? Bisa nggak? Ya, nah jadi ketika tukang periuk membentuk bejana ini, ya, kalau tanah liat ini mulai mengeras, ya, maka dia tidak akan jadi seperti apa yang dia rencanakan. Tetapi bejana ini akan retak dan nggak jadi vas yang bagus. Ya, mungkin ketika retak dia betulkan. Akhirnya apa? Menjadi sebuah wajan. Ya, tidak jadi ditempatkan di dalam istana, tetapi hanya ditempatkan di dapur. Ya, ketika bejana itu retak, nggak bisa lagi menjadi vas yang indah, ya mungkin si tukang periuk ini harus merombak. Tadinya menjadi vas yang bagus, tetapi dia harus merombak sehingga mungkin hanya menjadi satu wajan atau satu teko, ya, adanya di mana? Di dapur. Nah, saudara, ya, ya. Nah, di dalam Yeremia 18 ayatnya yang keempat katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk ini mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, jadi ketika bejana itu retak, ya, dia ganti rencana. Ya, dia buat sedemikian rupa bejana yang retak itu, ya, sehingga indah di pemandangannya. Nah, saudara, dari kisah bejana ini, ya, kita bisa mengartikan bahwa setiap hidup kita ada di dalam rencananya Tuhan. Amin. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita tidak asal-asalan. Ya, Tuhan katakan sejak dalam kandungan ibumu, aku merancang engkau. Artinya apa? Setiap kita, siapapun kita, apapun kita ada di dalam rencananya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, nah, tidak ada momen dalam kehidupan kita yang bukan merupakan proses bagi hidup kita. Ketika Tuhan memilih kita, ya, ketika engkau ditempatkan di GSDA Nazaret ini, ya, itu juga dalam rancangannya Tuhan. Itu juga dalam rencananya Tuhan. Ingat saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan diraup.
Kemarin saya ke pasar bersama Bapak Gembala ya, saya melihat bawang merah itu bagus-bagus di sini, saudara. Ya, nah ketika saya melihat bawang merah itu bagus-bagus, ya tetap saya akan pilih bawang merah itu, ya yang bagus. Nah demikian juga kita, saudara. Kita dipilih Tuhan bukan diraup, tapi Tuhan pilih kita satu-satu. Tuhan bersihkan kita, ya seperti tanah liat ini dipisahkan, mana kerikil, mana kotoran. Demikian hidup kita, kita dibersihkan Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau kita menjadi bejana-bejana yang indah, yang siap ditempatkan di mana? Di kerajaan mungkin, di istana mungkin. Nah, siapkah kita ketika kita dibentuk? Masalahnya, pertanyaannya, siapkah kita dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, yang mempunyai nilai yang mahal? Ataukah kita seperti tanah liat yang mulai mengeras, sehingga ketika diproses Tuhan, ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, dalam pemilihannya Tuhan, ya dalam pengirikannya Tuhan, kita nggak siap. Akhirnya apa? Kita berontak, sehingga rancangan Tuhan gagal dalam hidup kita. Seringkali yang kita alami seperti ini. Ya, ketika proses terjadi dalam hidup kita, masalah datang dalam hidup kita, kita berontak. Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau. Tuhan, aku sudah setia melayani Engkau. Tuhan, aku sudah hidup jujur di hadapan Engkau. Kenapa masalah ini datang? Ingat, saudara, tidak ada momen satupun di dalam kehidupan kita yang bukan merupakan proses dari Tuhan. Ya, kalau hidupmu benar, kalau hidupmu seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupanmu, kalau masalah itu datang, Tuhan izinkan itu dan pasti Tuhan akan buka jalan keluarnya. Amin. Ya, percayalah. Nah, kemudian di sini dikatakan setiap momen apapun merupakan proses kehidupan kita. Seringkali kita merasa menjadi orang yang gagal. Ya, seringkali kita menjadi orang yang gagal. Ya Tuhan, saya tuh nggak gagal lagi. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Ya, saya tuh nggak mampu seperti dia. Saya tuh cuma lulusan SD. Saya tuh cuma ibu rumah tangga. Seringkali, saudara, kita bersungut-sungut. Ya, kita merasa kita orang yang gagal. Kita merasa orang yang penuh kekurangan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya, saya percaya, saudara. Untuk itu, jangan pernah merasa dirimu gagal, jangan pernah merasa dirimu sia-sia. Ya, ingatlah, setiap proses dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Ya, kita punya Allah yang besar, saudara. Allah yang sanggup, Allah yang tahu akan setiap tetesan air mata kita, Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, Allah yang tahu apa yang menjadi doa kita yang saat ini belum terjawab. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita jangan maksa Tuhan. Tuhan, saya maunya instan. Gak ada yang instan. Ya, yang ada kopi instan. Ya, tidak ada yang instan, saudara. Perlu proses. Untuk menjadi satu bejana yang indah itu perlu proses. Jadi sadarlah, ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita sesuatu yang indah, menjadi orang yang berguna. Amin. Nah, kita lihat di sini, ya, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Roma 9 ayat 21 katakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Nah, saudara, ketika Allah memproses kehidupan kita, mungkin saat itu kita berontak. Ya, sehingga tadi saya katakan rencana Allah di dalam kehidupan kita itu gagal. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Ketika Tuhan tahu kita merasa orang yang gagal, Dia bangkitkan kita. Dia bangkitkan kita, Dia beri semangat kita. Tahukah saudara, ya, Allah perhatikan kita. Cuma kadang-kadang kita yang tidak memperhatikan Tuhan. Ya, Tuhan lihat, karena Tuhan tahu kamu tuh sedang diproses menjadi bejana. Ya, Tuhan tahu
Ya, engkau butuh satu proses, tapi kadang-kadang kita manusia selalu berontak, kita selalu mengeraskan hati, kita nggak terima. Ya, kita selalu bersungut-sungut, kita tidak sabar dengan prosesnya Tuhan. Tuhan katakan apa? Ya, ketika Tuhan gagal menjadikan kita bejana yang indah, Tuhan akan jadikan kita bejana yang lain menurut indah di pemandangannya. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, jangan pernah kita merasakan bahwa kita adalah orang yang gagal. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Itulah rencana Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat untuk setiap anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat setiap kita. Orang yang percaya, orang yang hidup benar, orang yang hidup bersandar kepada Tuhan, tidak ada rancangan yang buruk, tapi Tuhan katakan rancangan yang baik, hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, mari saudara, kita berubah pola berpikir kita. Ya, ubah sungut-sungut kita dengan ucapan syukur. Ya, kita sabar dalam prosesnya Tuhan. Ya. Nah, kemudian Mazmur 139 ayat 13 katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bayangin saudara, sebelum kita dilahirkan, ya, Tuhan sudah membentuk kita. Ya, jadi nggak ada satupun proses di dalam kehidupan kita yang Tuhan abaikan kita. Ya, Tuhan melihat, Tuhan tahu setiap tetes air mata kita, saudara. Ya, untuk itu hari ini, jika engkau merasa hidupmu gagal, jika engkau merasa hidupmu hancur, mari kita pulihkan. Kita harus pulih, kita harus utuh, kita harus bangkit. Saudara tahu, ketika satu gelas beling, ya, ketika mungkin gelas itu kita gunakan bisa untuk minum, ya, bisa untuk sikat gigi, bisa untuk menaruh benda minuman-minuman cair. Tetapi ketika gelas itu jatuh, retak, pecah, bisa digunakan nggak, saudara? Tidak. Tapi yang ada, gelas yang pecah itu bisa apa? Bisa melukai tangan kita. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Mari kita menjadi gelas-gelas yang utuh, yang berguna, bukan gelas-gelas yang retak yang bisa melukai. Ya, untuk itu jaga hidupmu menjadi gelas-gelas yang utuh, yang bisa digunakan, yang berguna, bukan gelas-gelas yang pecah. Kalau gelas pecah itu hanya untuk melukai, mungkin melukai kaki kita, mungkin melukai tangan kita, mungkin melukai anak kita. Ya, kalau hidup kita pecah, hidup kita rusak, kita akan melukai sesama kita. Kita akan melukai sesama kita, bahkan kita bisa melukai diri kita sendiri, saudara. Ya, untuk itu mari kita jadi gelas yang utuh, bukan gelas yang retak. Amin. Nah, kita akan lihat, ya, apa sih, ya, kalau kita tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya sudah bacakan beberapa ayat, ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yesaya 44 ayat 2 katakan, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ya, jadi saudara nggak perlu khawatir hidup kita ini seperti apa. Ya, yang Tuhan mau kita ikuti prosesnya Tuhan. Ya, yang Tuhan mau kita setia mengiring Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin lingkungan kita tidak baik, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus tetap menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar susah nggak, saudara? Susah? Susah-susah gampang, tapi percayalah, ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh itu yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, saudara. Ya, kita nggak perlu takut. Ya, melakukan hal yang benar, mungkin kita akan dibenci orang, kita akan dikucilkan orang, kita tidak disukai orang. Karena apa? Kita melakukan hal yang benar. Tetapi percayalah, satu hari kebenaran itu yang akan membela kita. Kebenaran itu yang akan memenangkan kita. Kebenaran itu yang akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ya, Tuhan katakan apa?
membuat kita naik dan bukan turun. Tuhan cuma minta kita lakukan yang benar. Ya, sabar dalam prosesnya Tuhan. Ya, untuk menjadi bejana yang indah. Kita lihat ya, ketika dibentuk, bukan itu saja. Kemudian mungkin dibakar ya, kalau prosesnya gelas kan diuji dulu nih di dapur api ya, dijalankan gelas-gelas itu. Saya pernah kerja di pabrik gelas ya, sebagai accounting ya, tapi setiap tahun saya harus ke pabrik karena saya harus stock opnam ya. Nah, ketika gelas itu dicetak ya, nah gelas itu dijalankan di dalam satu apa yang namanya ya, konveyor ya. Nah, konveyor itu dijalankan, nah itu bawanya api ya, diuji. Ini gelas ini bagus nggak, retak nggak ketika kena panas ya, jangan-jangan ketika kena panas pecah ya. Nah itu nggak lolos ya, quality controlnya nggak lolos, atau gelas itu mungkin gelembung-gelembung ya, atau nggak rapi. Nah itu akan dihancurkan kembali dan diproses ulang ya. Jadi itulah proses kehidupan ya, sama seperti ketika seseorang membuat sesuatu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan ya, sekarang bagaimana kalau Tuhan tahu ya, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak muda ya. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi bejana yang berguna ya? Bagaimana kita bisa menjadi bejana yang berguna? Ya, bagaimana menjadi bejana yang berguna ya? Yang pertama, memiliki iman yang melihat ya. Nah, memiliki iman yang melihat ya, kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam diri kita melalui hidup kita. Nah, saudara, anak-anak muda khususnya, pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kemarin suami saya bersaksi bagaimana 2 kali dia masuk penjara ya, untuk masuk dalam prosesnya Tuhan ya. Dia selalu menolak untuk menjadi gembala, dia selalu menolak untuk menjadi pendeta ya. Itu yang saya tahu. Waktu saya menikah ya, itu memang saya dijodohkan dengan ibu gembala saya, yang kebetulan ibu gembala saya adalah neneknya Pak Joel ya. Jadi waktu itu saya pemimpin sekolah minggu ya, jadi saya pimpinan sekolah minggu. Ketika dia melihat saya mulai berpacaran dengan orang yang bukan Kristen ya, dia mulai berbicara dengan saya. Uni, dia nasihatin saya bla 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 bla. Intinya apa? Supaya saya tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya ya, saya dikenalkan dengan Pak Joel ini, yang kebetulan adalah cucunya ya. Nah waktu itu bagaimana kesaksian dia ya, Bapak Ibu bisa tahu ya, setelah punya anak 3 dia bisa masuk penjara. Itulah prosesnya Tuhan. Kadang-kadang kita menolak, kita nggak ngerti panggilannya Tuhan, kita mengeraskan hati ya untuk menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat, kalau rancangan Tuhan, Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan bisa menangkap kita sedemikian rupa. Apapun caranya, Tuhan bisa menangkap hidup kita. Amin. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan mau. Nah, dengan cara apa? Kita berdoa. Bagaimana hubungan doa kita dengan Tuhan? Ya, sudahkah kita punya saat teduh? Ya, saatnya kita menyendiri, kunci pintu di kamar, kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ya, inilah kita belajar iman yang melihat. Ya, saudara, ada satu ilustrasi. Ya, ada seorang anak muda. Nah, anak muda ini seorang gadis. Ya, dia adalah seorang penari. Dia adalah seorang penari yang sangat bagus sekali tariannya, bahkan dia bercita-cita untuk menjadi seorang penari dunia. Nah, satu hari ada pertunjukan di kampungnya, ya. Nah, dia tahu ada seorang pakar penari, ya, yang akan datang, dan pakar penari ini terkenal, ya. Dia sudah menjadikan beberapa orang penari menjadi penari kelas dunia. Nah, anak gadis ini datang, ya, ke acara itu. Setelah acara itu selesai, dia menari di depan pakar ini.
dia menari, ya. Tiba-tiba si bapak ini keluar meninggalkan si gadis ini. Saudara tahu betapa kecewanya si gadis ini. Ya, harapan dia untuk menjadi penari dunia, ya, karena dia menggantungkan harapan ini kepada si bapak ini, dia begitu kecewa. Akhirnya begitu si bapak ini keluar dari ruangan itu, dia pun berhenti menari dan dia langsung pulang. Dia kecewa, dia marah. Ya, sombong sekali bapak itu. Ya, belum selesai saya menari dia sudah pergi dalam hatinya. Mungkin tarian saya jelek, akhirnya dia tidak melanjutkan untuk menjadi seorang penari. Sebetulnya dia adalah seorang penari yang sangat berbakat. Akhirnya singkat cerita, dia menikah, dia punya 3 orang anak dan suaminya meninggal. Ya, ketika suaminya meninggal, dia harus bekerja menjadi seorang pelayan. Nah, terus dia mendengar kabar lagi, ya, anaknya 3 ini, ya, mendengar kabar bahwa akan ada acara menari lagi, ya, di kampungnya itu. Kemudian dia bawa anaknya, ya, dan dia bertemu dengan si bapak yang dulu meninggalkan dia. Ya, bapak ini sudah tua, rambutnya sudah beruban, ya, dari dia masih gadis sampai dia punya anak 3. Nah, kemudian dia samperin bapak itu, dia katakan, "Pak, bapak masih kenal saya enggak?" "Oh ya, saya masih ingat kamu yang dulu menari ya." "Ya, tapi saya kecewa dengan bapak." Dia katakan, "Kenapa?" "Karena bapak belum selesai saya menari, bapak sudah tinggalkan saya." "Ya, saya kecewa pak," katanya. "Kenapa bapak tinggalkan saya? Apakah tarian saya jelek?" "Oh ya, saya minta maaf dik, karena waktu itu saya baru pulang, ya, dari luar kota dan saya harus menghadiri acara itu. Saya capek, ya, saya lelah. Nah, kemudian saya mau ambil kartu nama, mau kasih kamu." Dia bilang gitu. Ya, tapi waktu saya balik, saya ambil kartu nama, ya, kamu udah nggak ada. Dia katakan apa? Tidak perlu 10 cangkir. Dia katakan, ya, tidak perlu 10 cangkir untuk mencobai minuman itu asli atau enggak. Dia katakan, demikian juga saya seorang pakar, katanya. Saya nggak perlu 10 menit lihat kamu menari. Saya udah tahu kamu orang berbakat. Tapi ketika saya balik dari mobil ambil kartu nama, kamu udah nggak ada. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, si ibu ini menangis. "Bapak, betapa kecewanya saya. Mungkin kalau saat itu, ya, bapak tidak keluar, saya mungkin tidak menjadi seorang pelayan restoran seperti saat ini." Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kadang-kadang kita salah mengerti. Ya, kita terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, kita tidak sabar dengan proses kehidupan kita. Kita tidak sabar dengan ujian, masalah di dalam kehidupan kita. Ya, kita langsung menyimpulkan sendiri dengan kesimpulan yang salah, sama seperti penari ini. Kita lihat, saudara, iman yang seharusnya melihat. Kalau kita beriman, kita bisa menjadi seorang penari yang profesional, seorang penari dunia. Harusnya kita bertahan. Harusnya kita fokus kepada iman kita. Tetapi kita lihat si penari ini, dia tidak fokus dengan imannya. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel 1 ayat 10, ya, kita lihat bagaimana Hana berdoa. Sekalipun mungkin dia selalu diejek oleh Penina, ya, tapi kita lihat Hana mempunyai iman yang melihat. Tuhan tidak biarkan dia, ya, menjadi seorang wanita mandul. Tuhan tidak membiarkan dia terus diejek oleh madunya, tapi Tuhan berikan dia. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita fokus kepada Allah. Kalau kita punya iman, apa yang mau kita capai, kita tahu kita punya Allah yang besar. Ya, kita tahu Allah merancangkan yang baik dalam hidup kita. Ya, kita tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Ya, kita fokus dengan Allah. Miliki iman yang melihat hari depan kita. Ya, jangan kita menyimpulkan sendiri seperti penari itu. Tetapi mari kita lihat iman yang melihat. Buka mata rohani kita. Untuk itu kita terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kita pelajari janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan tidak merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi
Di dalam yang kedua, mengembangkan kreativitas yang benar, ya, mengembangkan kreativitas yang benar, ya, sumber atau potensi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, saudara, bagaimana? Setiap kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan, ya. Ibu-ibu, jangan putus asa, ya. Jangan merasa dirimu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna, ya, seorang yang mungkin pensiun tidak berguna. Banyak talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Sepanjang hidup kita, Tuhan katakan, sampai rambutmu putih aku menggendong kamu. Artinya apa? Tuhan menjamin hidup kita, ya. Asalkan apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang malas, kita tidak menjadi orang-orang yang bersungut-sungut, ya. Kita lihat, ya, di dalam Keluaran 4 ayat 10, ya, kisah tentang Musa. Dia katakan apa? Waktu Tuhan tunjuk dia untuk menjadi seorang pemimpin, Musa katakan apa? Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, aku ini orang yang peka lidah, gak bisa bicara, aku gak bisa ngomong, bagaimana aku jadi pemimpin? Nah, seringkali saudara, kita seperti itu. Tuhan, saya itu hanya lulusan SD, saya gak mampu, saya gak bisa, saya hanya ibu rumah tangga. Saudara tahu, saya ini sebelum menjadi ibu gembala, saya ini seorang pekerja, ya. Saya pernah menjabat sebagai GM, ya, kalau saudara tahu, yaitu perusahaan Delta, ya, yang banyak outletnya. Saya pernah menjadi GM di situ, ya. Bahkan saya pernah bekerja di perusahaan tambang sebagai finance director. Nah, saudara tahu, ketika saya menjadi seorang pekerja, ya, untuk kerjaan saya ketik-ketik di komputer, duduk manis di belakang meja, di depan meja, ya, dengan komputer. Saudara berpikir nggak? Ketika saya bekerja mungkin sebagai finance director gitu, ya, saya bisa memasak, ya, nggak pernah kepikir, saudara. Nah, begitu Tuhan izinkan saya untuk berhenti bekerja, ya, kenapa saya berhenti? Ya, waktu itu saya bermasalah, ya, mungkin saya sudah saksikan sedikit, ya, bermasalah dengan apa ya? Mungkin saya menjabat sebagai finance director itu, ya. Saya harus mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Perusahaan itu rugi. Nah, jadi perusahaan itu rugi, ya, dia harus mengecilkan pajak. Nah, saya sebagai direktur keuangan, dia katakan, saya tidak mau tahu, saya tidak mau bayar pajak sekian, ya, kamu harus atur. Satu beban buat saya, saudara. Saya istri pendeta, suami saya gembala, tapi kerjaan saya kutak-atik angka. Akhirnya saya katakan kepada suami saya, Pi, kayaknya saya beban berat untuk kerja seperti ini. Ya, akhirnya terus, saudara, Tuhan tegur, akhirnya saya keluar. Saya pindah, ya, jadi dari direktur downgrade, ya, jadi GM, ya, nggak apa-apa lah, ya, saudara, ya, yang penting gajinya masih mendekati gitu, ya, jadi GM. Nah, saudara tahu apa yang terjadi, ya. 3 bulan pertama saya tidak melihat tanda-tanda itu, ya. Kemudian terakhir masuk tahun ke-1, ya, memasuki tahun kedua, kok mengarah ke sana lagi gitu loh, saudara, ya. Waktu itu sebagai GM saya membawahi 4 divisi, ya, accounting, finance, logistik, dan satu lagi pajak. Nah, divisi pajak ini lapor kepada saya, Bu, si bos tidak mau bayar segini. Hah? Saya katakan gitu. Dulu perjanjiannya nggak seperti ini. Iya, Bu, dia tidak mau bayar sekian, tapi kita harus kembali lagi, saudara. Saya bergumul dalam hati, Tuhan, kenapa ini terjadi lagi? Ya, itu yang kedua, saudara. Kemudian saya tinggalkan lagi pekerjaan itu, ya. Terus Tuhan buat saya harus berhenti dan keluar dari situ, saudara. Saudara tahu, ya, mungkin saudara bisa mendengar, ya, berapa besar yang harus saya dapatkan, dan ketika saya keluar, berapa besar yang harus saya kehilangan dengan gaji saya. Tapi saya percaya, ya, sampai saat ini Tuhan tidak biarkan saya kekurangan.
bahkan saya bisa sampai ke sini untuk memberkati ya gereja Kupang. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Saya mau belajar taat. Saya mau melakukan yang benar. Saya mau melakukan hal-hal yang baik. Ya, saya tidak mau menerima berkat. Ya, sementara berkat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. 3 kali saudara, saya masuk perusahaan sama seperti itu masalahnya. Akhirnya saya putuskan dengan suami, sudah Pi, saya berhenti kerja. Suami saya bilang, ya, kita lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Saya tidak kekurangan saudara. Ya, saya harus kehilangan berapa digit gaji yang biasa saya terima setiap bulannya. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya sudah selesai kuliah. Ya, mereka sudah bekerja. Saya tidak harus membiayai mereka. Dan Tuhan cukupkan hari ini. Apa yang saya mau, bahkan saya bisa pergi kemana-mana. Ya, itu semua saya tahu. Tuhan memberkati saya. Ya, jadi saudara tidak usah takut. Ya, kemudian saudara tahu. Ya, kalau saudara lihat flower cake ya, itu setelah berhenti kerja saya les itu saudara. Saya les masak-masakan ya, les kue. Dan saudara tahu anak saya bikin jelly kue ya, kalau di Instagram itu ada jelly kue, itu adalah anak saya ya. Pertama waktu COVID ya, dia berhenti kerja sebagai seorang audit ya, dia kata, "Mi, ajarin aku dong bikin jelly suntik itu." 2 kali saya ajarin saudara. Ya, karena memang saya tidak bercita-cita jadi pedagang ya kan, karena Pak Joel juga nggak kasih ya. Akhirnya dia belajar saudara. Nah, ternyata emang anak ini hobi melukis. Jadi bunga dia lebih hidup daripada saya. Saya itu bunganya kaku karena saya orang accounting, kaku ya. Jadi saya nggak bisa menggambar ya. Nah, anak saya ini bisa saudara. Ya, lebih bagus gitu loh. Akhirnya saudara, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Ya, setiap kali kami ulang tahun dia berikan saya tiket. Kemarin Pak Joel ulang tahun dia berikan saya tiket ke Malaysia. Ya, beserta hotel. Itulah saudara berkat Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita mau tunduk dan taat dalam prosesnya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tidak akan pernah tinggalkan kita saudara. Ya, nah masalahnya apa sih yang membuat kita gagal? Ya, apa sih yang membuat kita gagal menjadi bejana yang berguna, saudara? Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 katakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Ya, kekuatan kita bukan dari kita saudara. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, itu semua dari Tuhan. Ingat saudara, kalau kita dipakai Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, ya, itu semua dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi nggak ada kesempatan untuk kita bermegah diri. Ya, kalau mau bermegahlah untuk Tuhan. Ya, karena segala sesuatu, ya, Tuhan rancangkan yang baik untuk hidup kita. Kuncinya apa? Kita taat dan setia. Ya, taat. Kita nggak berontak seperti tanah liat ini. Kalau kita berontak dari prosesnya Tuhan seperti tanah liat ini, kita nggak akan jadi bejana yang indah. Kita nggak akan ditempatkan di dalam istana. Kita hanya ditempatkan di dapur. Mau di istana atau di dapur, saudara? Mau di mana? Di istana. Untuk itu ikuti prosesnya Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Jangan berontak. Kalau kita berontak dari prosesnya Tuhan, kita akan ada di dapur, menjadi sebuah wajan, ya, menjadi sebuah tekok. Ya, yang nggak jadi bejana yang indah ditempatkan di dalam istana. Ya, nah kemudian kita lihat penghalang kreativitas itu apa sih? Ya, Tuhan berikan kita talenta, tapi seringkali ya kita tidak peka. Ya, seperti halnya bejana, ya dia mengeraskan hati. Demikian juga dengan penghalang kreativitas ya. Kita selalu menjadi orang yang malas. Saudara, kalau saya lihat ya, ini tanah Kupang luar biasa saudara. Saudara mau memiliki tanah-tanah kosong itu? Mau? Nggak ada yang mustahil saudara. Nggak ada yang mustahil. Ketika kita mau bekerja keras, dengan kita berdoa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kuncinya apa? Jangan malas. Bangun pagi, kita bekerja. Sebelum
Sebelum kita bekerja, awali dengan doa, persekutuan dengan Tuhan. Tuhan berkati saya hari ini. Ya, ajar saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Ya, bekerja dan berdoa. Itu kuncinya, saudara. Sehingga apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi Tuhan akan terus tambahkan talenta-talenta di dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah menyangka bisa bikin kue, saudara. Yang biasa saya pegang bolpen, tapi ketika saya belajar pegang spuit untuk bikin kue, ya, untuk memasak, dan Tuhan berkati. Semua kue-kue saya itu cuma saya suka, saudara. Jadi kalau pekerja saya ulang tahun, saya akan berikan dia kue tart ulang tahun itu. Ya, jadi ketika ada acara sama seperti Ibu Gembala, saudara, saya juga mau masak. Ya, kalau dilihat nggak mungkin, saudara. Ya, saya yang biasa bekerja, tapi saya harus masuk ke dapur. Ya, saya harus bikin kue, kocok telur. Itu rasanya tidak mungkin. Tapi ketika kita punya kemauan, Tuhan sertai kita. Ya, Tuhan jadikan kita berhasil. Nah, kemudian penghalang kreativitas adalah zona nyaman. Nah, zona nyaman, kita merasa, ya sudahlah Tuhan, yang penting saya cukup makan, cukup pakai, udah segini aja saya udah berterima kasih, udahlah saya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Saudara, penghalang kreativitas, ya sama seperti Tuhan berikan talenta kepada 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta. Kalau talenta itu nggak dikembangkan, nggak akan pernah jadi apa-apa. Ingat, saudara, talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sangat banyak. Bagaimana kita bisa mengembangkannya? Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan? Itu akan menjadikan hidup kita berhasil. Kita menjadi orang-orang yang sukses. Ya, untuk itu saudara, jangan berada di dalam zona nyaman. Ya, saudara, kalau mungkin saya waktu itu bekerja sebagai GM, ya udahlah saya nyaman-nyaman aja, saya hidup di dalam dosa. Ya, saya kutak-kutak angka gampang kan? Ya kan? Kutak-ketik angka gampang, yang penting saya terima gaji puluhan juta, ya kan? Tapi tidak seperti itu, saudara. Saya tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan putuskan saya berhenti, janji Tuhan, Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan cukupkan, saudara. Nah, yang terakhir, belum pulih. Saudara tahu kalau orang belum pulih sakit, ya kan? Jalan sempoyongan, ya kan? Mau melakukan apa-apa lemes. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita belum pulih, apa yang belum pulih? Mungkin dalam hidup kita, dalam hati kita, kita masih menyimpan kepahitan. Dengan orang tua kita kah? Dengan suami kita kah? Dengan anak kita kah? Kita belum pulih. Sehingga apa? Penghalang kreativitas kita. Karena apa? Yang ada di dalam hidup kita, kepahitan, dendam, kebencian. Itu yang menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara, mari lepaskan, ya, masuki prosesnya Tuhan. Ketika kau mau dipakai Tuhan menjadi bejana yang indah, ikuti prosesnya Tuhan. Kita harus belajar mengampuni siapapun yang membuat kita kecewa, siapapun yang membuat kita marah. Hari ini kita mau lepaskan pengampunan. Kita mau menjadi orang-orang yang pulih. Ketika kita menjadi orang-orang yang pulih, kita menjadi orang yang sehat. Ketika kita menjadi orang yang sehat, kita bisa bekerja buat Tuhan. Ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan disenangkan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari saya undang pemain musik, kita akan nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar.